Selamat datang di program podcast Politeknik Bakti Semesta. Pada kesempatan kali ini kita bersama dengan kedua orang-orang hebat di tempat ini. Masya Allah. Dan hari ini kita akan membahas tentang tema yang masih booming dan terus booming ya Mbak dan Pak gitu ya. Kayaknya akan terus booming ya. Sepertinya, tapi semoga segera berakhir juga ini Amin, tentang amin, pandemi gitu teman-teman. Jadi tema kali ini tentang pandemi, tapi bagaimana sih bahwa pandemi itu bukanlah menjadi sesuatu yang menghalangi, jadi berhenti di tengah pandemi itu bukan pilihan begitu. Nah, kali ini sebelum banyak lebar bicara, saya akan memperkenalkan dua pembicara kita hari ini yang akan menemani podcast hari ini. Yang pertama ada Bapak Insinyur Yonatan Lee Singliat, MPD. Selamat datang Pak, terima kasih buat waktunya. Beliau adalah ketua dari Yayasan Kutus-Kutus Bakti Semesta. Tentunya yang mengurus semuanya di sini, bahkan adanya Politeknik Bakti Semesta itu campur tangan Pak Yonatan ini luar biasa. Hancur-hancuran. Semangat. Selain itu beliau juga masih menjabat sebagai Direktur Indomedia. Masya Allah. Jadi luar memang biasa. itu ada satu produk yang Pak Yo sendiri punya, gitu Pak. Tentang apa Pak Yo? Internet Service Provider. Masya Allah, luar Jadi kita biasa jualan banget. di bidang jaringan internet. Keren. Makanya nyambung sama cyber security di sini. Betul, Banyak ide betul. yang bisa saya realisir di sini. Malu sama umur saya. Beliau sudah benar-benar Sudah ya. expired. Tapi Selanjutnya masih juga ketua nih Mbak, ketua Yayasan Pendidikan Kristen Salatiga Pusat. berarti ketua Perguruan Kristen. perguruan Kristen. Pendidikan Kristen Dari ya. TK, SD, SMP, SMA. Masya Allah. Itu. Ini orang Jawa mengatakan legan cari momongan. Dalam sisa umur ya saya ingin berbuat sesuatu yang terbaik. Amin, Masya Allah. Biasa. Satu lagi Mbak, masih sebagai ketua, Bapak Yonatan itu adalah ketua komite SMK PGRI Salatiga. Masih di dunia pendidikan dan oleh karena itu mencetuskan bersama rekan-rekan yang luar biasa juga di Politeknik Bakti Semesta ya Pak ya. Itu. Jadi teman-teman, salah satu pembicara kita hari ini adalah Bapak Yonatan dengan track record yang luar biasa dan selanjutnya yang tidak kalah luar biasa di usia yang sangat muda. Adalah Mbak aja ya panggilnya, Mbak Neni Rahmadianti. Neni. Selain sebagai founder dan kreatif desainer dari Hanum ini adalah produsen fashion hijab. Mbak Neni ini juga luar biasa sebagai istri dan ibu dari 2 orang anak. Luar biasa. Selamat datang. Generasi milenial. Iya betul. Dan hari ini tentunya hal yang sangat menarik, kita akan membahas tentang pandemi tadi. Kembali lagi tema kita hari ini pandemi. Berhenti bukan pilihan. Nah, selanjutnya saya mau bertanya dulu kepada Pak Yonatan. Pak Yonatan, menurut Bapak, bagaimana sih kondisi pandemi ini? Seperti apa dan bagaimana dampaknya mungkin tentang ini akan mendirikan Politeknik Bakti Semesta ya Pak ya, sudah sebentar lagi pecah telur gitu ya Pak. Bagaimana sih OTW? Bagaimana menurut Bapak adanya pandemi ini, dampak yang dirasakan, perubahan-perubahan apa dari dunia pendidikan? Silahkan Pak. Oke, terima kasih. Salam nih Mbak Neni. Ya, Kita kemarin ketemu di warehouse ya. di warehouse. Betul Luar sekali. biasa. Sekarang kita dipertemukan lagi di sini. Alhamdulillah. Selamat datang. Saya sebagai ketua Sama-sama, yayasan, Pak. kita telah join untuk bisa berbuat sesuatu buat negeri ini. Amin. Untuk kader-kader mahasiswa yang akan lulus yang akan datang. Oke, kita kembali ke pertanyaan pandemi. Hilang bukan sebagai pilihan. Pandemi berhenti bukan Berhenti. pilihan. Berhenti bukan. Hilang atau berhenti beda ya. Iya. Oke. Jadi gini, pandangan saya juga pernah melakukan satu kegiatan 20 sekian tahun dalam dunia usaha. Sehingga saya juga bisa melakukan pengamatan perubahan yang terjadi yang sangat luar biasa. Saya sangat tertarik dengan tema ini yang disebut dengan pandemi berhenti bukan pilihan. Jadi saya setuju itu, biarkan mereka hadir sendirinya, pemahaman saya. Karena pandemi ini cukup luar biasa. Dalam hal ini saya melihat 3 hal. Ya.
Karena dunia ini perusahaan atau dunia di semua kegiatan di negeri ini diatur oleh satu pemerintah sebagai regulator, pelaku usaha, dan user. Sehingga dengan adanya pandemi ini suatu kejadian yang terjadi pada bulan Februari 2020 mulai dicetuskan sebagai darurat nasional dan ditetapkan oleh negara ini sebagai keadaan darurat nasional. Ini membuat semuanya kalang kabut. Perusahaan juga kaget, masyarakat kaget, pelaku usaha kaget. Dan semua, terutama saya ketika 2020 masih aktif banyak di perusahaan dan di pendidikan, bisa membayangkan desain-desain yang semua dibangun oleh semua pelaku usaha. Itu asumsinya nggak ada pandemi. Semua asumsinya normal, offline semua. Nggak ada apa-apa. Ketika begitu ada Pak Geblok, muncul ketakutan, korban berjatuhan, mendunia. Saya katakan pelaku usaha, masyarakat mengalami satu perubahan mindset. Perubahan yang sangat-sangat dasar sekali. Saya menggarisbawahi karena hadirnya Hanum, Pak Neni sebagai pelaku usaha. Pelaku usaha itu bagian dari Mbak Hanum lakukan. Saya juga pelaku usaha di dunia pendidikan yang sedang mau saya lahirkan. Kalang kabut. Desain yang dibuat itu semuanya offline. Ketika ada ini, terjadilah perubahan sistem yang tanpa desain. Itu saya sebut sebagai perusahaan berjalan by accident, sistem by accident. Semuanya yang penting jalan. By accident itu berjalan sampai sekarang. Sehingga menyadarkan semua pelaku, orang biasa beli ke warung, warung ditutup. Semuanya berubah. Nah, ini saya katakan pandemi itu menimbulkan kesadaran baru, bahwa ini menimbulkan pemahaman baru. Kalau itu berhenti atau enggak berhenti, kalau sudah berjalan lebih dari 1 tahun, ini perusahaan itu ketika berjalan 6 bulan, dan dari penelitian banyak orang, ini akan perginya kapan nggak ada yang tahu, sudah mulai mempersiapkan sistem by design. Nah, ini mengubah sistem by design di atas kertas sih mudah, tapi infrastruktur, SDM belum tentu. Betul banget. Nah, ini pemahaman saya, sehingga tentunya pelaku usaha juga kalang kabut. Nanti mungkin Mbak Hanum bisa ceritakan betapa terkaget-kagetnya orang ketok pintu dulu, monggo pinarak, sekarang ketok pintu nanti dulu. Kalau bisa ada cuci tangan, semuanya serba baru. Kalau bisa swab dulu. Wah, swab dulu, cilaka lagi kan? Betul. Mau kula nuwun, mau baik-baik, harus antigen, swab, dan macam-macam. Ini saya sebut luar biasa. Apakah ini akan berhenti atau enggak? Saya tidak tahu. Kita nggak tahu. Nah, dan Bu Hanum, Mbak Neni pasti akan mempersiapkan diri. Saya tidak tahu dunia usaha di Ngaruh banget memang. Betul. Ngaruh banget sih kalau Gimana, dari Mbak? segi bisnis ya. Iya. Kalau mungkin Bapak dari segi pendidikan ya. Iya. Saya juga pelaku tapi dunia Betul internet. banget Itu ya. omset buat saya. Iya. Dulu nggak butuh internet, sekarang jadi butuh internet. Ini promosi. Tapi kita kayak disadarin ya, dunia tuh kayak sekarang tuh berbalik gitu lah. Yang dulu tuh orang nggak tahu tentang online, tapi sekarang tuh kayak diharuskan. Iya, mau diharuskan, tidak mau. betul, Dipaksa diharuskan, untuk dipaksa tahu. harus tahu gitu. Sebenarnya sama Pak. Jadi itu Hanum, sebenarnya Hanum tuh udah lama dari 2016, tapi itu kan kita secara offline ya, ada toko gitu. Tapi begitu saya mencetuskan untuk Hanum itu online, itu pas memang di akhir 2019 awal 2020. Dan pandemi di Indonesia itu kan diinfo Februari 2020. Jadi Hanum itu online terlahir di pandemi memang. Tapi di situ saya
tidak terlalu beban ya, maksudnya tidak saya pikirkan untuk beban. Karena apa? Semakin saya memikir, aduh ini nanti gimana, aduh, dan itu akan semakin kenyataan dan akan menjadi kayak saya menghambat untuk melangkah untuk gimana caranya berbisnis seperti itu. Benar sekali, pada saat pandemi itu mungkin hanya 3 bulan, 6 bulan. Kita masih bisa, oke deh, ini cooling down dulu. Tapi pertanyaannya, sampai 2 tahun gitu kan. Otomatis kan mau nggak mau si corona ini kayak teman ya. Gitu. Akhirnya ya. Betul, si corona ini kayak jadi teman yang memang kita juga nggak tahu kapan berakhir, kapan berhenti kita juga nggak tahu. Tapi kita bersahabat loh sama si corona ini gitu. Ya karena memang kita harus new normal kembali dengan prokes ya, protokol kesehatan yang ada. Tapi dari dunia bisnis dampaknya luar biasa sekali Pak. Karena memang apalagi terutama untuk yang offline ya, itu sangat luar biasa sekali. Karena begitu lockdown pertama itu kan harus semua tutup, dan tutupnya juga hampir beberapa bulan ya waktu kemarin itu ya. Otomatis kan dari segi faktor ekonomi, bisnis, aduh besok gaji pegawai gimana ya kan? Sementara sudah banyak mal-mal tutup Betul kan. sekali, mall ditutup, semua toko harus ditutup. Padahal kita harus memikirkan pegawai kita yang harus setiap bulannya itu kita berikan gaji, berikan hak pokok mereka seperti itu. Tapi kalau misalkan kita ditutup, kita mendapatkan income dari mana? Betul, dilema. Betul sekali. Tapi begitu kita tahu kondisi dunia seperti ini, mau nggak mau kita dipaksa untuk gimana caranya putar setir, banting setir, kita belajar online, kita gimana caranya untuk tetap berprospek atau berpotensi di dunia online agar semua kewajiban kita tetap terpenuhi. Dan itu mungkin bukan hanya saya yang merasakan ya, semua pebisnis di dunia sangat merasakan itu. Sangat merasakan itu, bagaimana cara berputar otak biar semuanya bisa mengcover ya, seperti itu. Terus terutama ini Pak, kalau dari segi produksi ya, banyak banget memang pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan besar yang mungkin mengurangi tenaga kerja mereka. Endingnya kan mereka yang sudah kena resizing atau kena pengurangan itu kan mereka tetap ingin bertahan hidup kan, karena setiap hari mereka harus butuh makan ya. Mereka gimana caranya mencari rezeki, meminta pekerjaan ke tetangga atau bagaimana, dan itu memang ngaruh ke kami karena kan kami selama ini produksi 8 tahun itu produksi sendiri semuanya, dan itu melibatkan home industry, melibatkan tetangga, kemudian rekanan yang dia memang punya konveksi, kita berikan pekerjaan. Itu ngaruh sekali. Setiap hari itu ada nggak Bu lowongan kerja buat saya? Ada nggak Pak yang saya kerjakan? Bahkan ada seorang tetangga ya, itu karena dia jasa suatu perusahaan oleh pandemi COVID tutup, dia tuh pangkatnya adalah sebagai kepala cabang, Masya Allah, manajer. Sampai datang ke rumah, Pak, saya akan lepas manajer saya, S2, S1 saya drop, saya ngelamar sebagai SMA jadi supir nggak Pak. Masya Allah. Betul. Sampai seperti Swear, itu ya. benar. Dan itu luar biasa. Nah, orang-orang seperti ini sebetulnya harus ada satu solusi alternatif. Harus ada orang ketiga yang menangani, masih ada harapan Anda bisa belajar. Betul banget. Online itu luar biasa. Nah, saya ingin pertanyakan ke Hanum, Pak Neni. Sebenarnya pandemi itu sebetulnya pada satu sisi itu bisa membawa laknat, tapi juga membawa berkat. Betul, bisa membawa hikmah ya. Betul banget. Saya bicara lebih ke hikmahnya. Marketing dengan adanya pandemi itu membuat distribusi Anda dalam waktu singkat semua dunia mengakses. Dulu kan masih offline, dia tuh nggak pernah ngomong lihat sourcing, nggak pernah ada. Dengan mulai Februari, Maret, April mulai dia sudah mulai arah ke online, cari makan di online. Ketika saya mungkin hanya klarifikasi saja. Ketika sebelum pandemi produk Anda, Hanum, diketahui orang kan
tidak sekeras sekarang. Betul banget. Orang Banten belum tentu lihat. Tapi dengan adanya pandemi, orang sudah mulai biasa Iya. ngomong lewat Betul. gadget, produk Anda luar biasa. Nah kalau pasar yang sebesar ini yang jadi pertanyaan, siap enggak nih perusahaan? Satu itu. Yang kedua, ini dari sisi produk. Ini aku matakan ini, saya mau tanya nih, karena hal-hal ini seperti ini apakah betul pemahaman saya? Produk dengan cara online, itu kan orang beli baju di online kan. Kalau bicara ukuran itu gimana? Mengkomunikasikan, ini kaitannya dengan prodi kami, ini kan komunikasi ya. Iya. Biasa orang beli itu kan nyoba ya, Iya, betul. matching di ruang macam-macam gitu ya. Fitting ruang- room. Ya. Terus orang hanya lihat ting tang terus beli ukuran MM-nya sana sama M-nya Esa kan beda. Nah ini solusinya gimana? Ini hanya masalah komunikasi. Ini menjadi bagian dari salah satu prodi kami, yaitu di bidang komunikasi. Bagaimana mengkomunikasikan produk secara online, khususnya yang sangat subjektif. Teknisnya gimana, Pak? Iya, kalau untuk dari kami pasti kita akan ada standarisasi ya. Jadi mungkin setiap produk itu mempunyai ukuran sendiri-sendiri. Mungkin M-nya di Hanum sekian, M-nya di produk X sekian. Tapi kita selalu cantumkan kalau untuk size chart-nya kami itu seperti ini. Jadi pada saat mereka yang akan beli, itu kan mereka sudah mengetahui ukuran badan saya tuh sebenarnya size-nya di mana? Iya, betul. Sama seperti halnya kalau kita beli sepatu kan. Ukuran pakem sepatu kaki itu kan 36, 39, 35. Nah, itu kan bisa dibuat patokan. Jadi kita memang ada ini, Pak. Sudah ada ada katalog yang dimana memang sudah tersedia dari size chart, kemudian jenis kain pun seperti apa. Jadi insya Allah calon pembeli di luar sana itu tidak kesusahan lah, intinya seperti itu. Ya, jadi memang kita harus, karena dunia online itu kalau ternyata dilihat prosesnya itu nggak mudah. Iya, nggak mudah dalam arti banyak banget rangkaian suatu produk apapun saat kita mau akan launching di medsos itu pasti akan melampaui tahap-tahapnya. Kita harus coba dulu, rasakan dulu. Mungkin kalau produk makanan seperti itu ya, kita coba tesnya, rasakan. Tapi kalau untuk produk baju mungkin dicoba dulu, rasanya enak enggak dipakai, buat aktivitas enak enggak, seperti itu. Setelah itu kan dari pemilihan kain ya, itu juga harus diutamakan, ini panas apa enggak, seperti itu. Jadi sebelum suatu produk sebelum launching tuh kita harus tes dulu semuanya. Setelah memang ini layak untuk launching, akhirnya kita produksi untuk photoshoot dulu. Kita produksi photoshoot, dan di dalam photoshoot itu kita juga akan memilih, Pak. Bukan hanya sekedar photoshoot dipakai model cantik, enggak. Tapi kalau dari saya, pada saat kita photoshoot itu mungkin saya akan hadirkan beberapa model yang mungkin bisa mewakili pelanggan ya, mewakili pelanggan. Oh, ini kalau dipakai ini modelnya ukurannya segini muat. Oh, kalau modelnya gendut juga muat. Jadi pelanggan itu bisa melihat gitu. Jadi mau nggak mau memang kita harus harus belajar, dan mau nggak mau itu harus online nih saat ini yang pas gitu loh. Semuanya harus di-upgrade. Betul banget, karena ya memang harus ini gitu, karena kita aja belanja dengan kerumunan yang banyak sudah tidak boleh kan gitu. Jadi ya gimana caranya ya, setiap pengusaha atau pebisnis dengan kondisi seperti ini, saya tahu banget lah semua pebisnis mempunyai cara masing-masing untuk bertahan di kondisi pandemi seperti ini. Betul. Sangat luar biasa effort semua pebisnis saat ini gitu. Jadi nggak hanya saya, untuk gimana cara mempertahankan produknya, untuk gimana caranya tetap memberikan gaji kepada karyawan-karyawannya, seperti itu. Jadi ya menurut saya pandemi itu bukan sebagai
bukan harus kita takuti, tapi justru sebagai apa ya, tantangan bagi kita sih kalau aku ya. Gimana nih caranya gitu. Yang jelas market Anda kan sekarang terbuka kan? Iya. Orang betul. di mana saja sudah melihat. Iya, betul ya. banget. Nah ini saya ingin bicara sebagai pelaku usaha di dunia pendidikan. Iya. Dan saya tahu benar. Dan apa yang dibutuhkan semua pelaku perusahaan untuk bisa survive itu adalah kalau barangnya laku. Marketing. Nah kami sebetulnya saya melihat ada banyak perubahan bos-bos itu dalam rangka merekrut dunia marketing sudah berubah total sekali. Teman-teman saya adalah orang-orang marketing. Iya. Sekarang ini saya tanya, sekarang kamu gudangnya nggak ngapain gudang? Transportasi warawiri itu membersihkan kos dan menyebarkan COVID. Betul. Sekarang saya rencana bikin pabriknya adalah di cabang-cabang. Betul. Pakai lokal, desain saya kirim. Kemudian dia bikin, ketika ada order saya tinggal main klik aja order karena gudang sini, gudang sana, semuanya di gadget. Gojek tuh perusahaan ekspedisi atau segala macam, tidak punya aset loh dia tidak punya motor, tidak punya mobil, yang punya mobil kan orang, Iya, yang punya kan drivernya sistem, ya. yang punya kan orang-orang. Iya. Gojek kan jual sistem saja. Nah, Iya. di kami yang ada bisnis digital itu sebenarnya sama. Kita akan meng-create kelulusan bisnis digital yang kami itu adalah handal di dunia marketing. Karena sekarang ini marketingnya sudah berubah. Total berubah. Betul banget. Saya mau menawarkan barang kalau offline bisa, nah, secara online kan tidak mudah. Iya. Nah ini yang menarik, menarik sekali. Jadi marketing digital yang dengan teknologi seperti ini, dengan Google yang sudah mengembangkan bermacam-macam, ini yang menjadi concern kami. Kami prodi bisnis digital, Politeknik Bakti Semesta. Karena disebut politeknik, berarti kita harus mempersiapkan outcome kita. Slogan kita di sini adalah bukan di kampus. Kampus itu belajar. Di politeknik kerja cipta karya. Nah untuk itu kami memang butuh partner untuk menggarap sebuah kelulusan ya, perusahaan A, B, perusahaan C. Jadi perkenalan kita yang kemarin dan hari ini kita ketemu tidak hanya berhenti di acara ini, saya ingin selalu terus berkembang. Persoalan di Hanum seperti apa, yuk kita diskuskan sini. Dari solusi, mahasiswanya saya libatkan. Dia akan mengalami dunia nyata. Dosennya juga akan berkembang. Tapi bener loh Pak, jadi sekarang itu kan kita mau nggak mau dituntut dunia online ya. Benar. Nggak bisa enggak? Iya. Mungkin kalau boleh milih ya, kenapa pada saat saya kuliah kok nggak ada jurusan ini dari dulu gitu? Karena belum ada pandemi. Betul. Kalau tahu ternyata dunia online itu sangat dibutuhin, saya milihnya dulu jurusannya Yang digital bisnis ya. Betul. Iya, karena sekarang tuh mau nggak mau ya itu loh, kita harus dipaksa dan mau nggak mau kita harus belajar dunia bisnis secara online itu seperti apa, dan mau nggak mau kan kita bukan sebagai pekerja lagi ya, kita menciptakan pebisnis calon-calon pebisnis online gitu kan. Jadi memang sangat luar biasa banget. Ini baru tapi jurusannya udah mantep banget. Sesuai zamannya. Iya betul, sesuai zaman. Dan memang dilahirkan pada zamannya. Jadi memang keberadaan politeknik ini tentu menjawab kebutuhan masyarakat. Betul banget. Dengan digitalisasi gitu ya. Betul Mbak. banget. Kalau saya bisa sedikit menyimpulkan dari tadi yang tentang pandemi ini, bahwa sebenarnya bukan menjadi pilihan untuk kita takut, tapi itu menjadi tantangan untuk kita lebih berkarya begitu. Dan ini yang menjadi tantangan dari kita sendiri, dari pelaku bisnis, baik secara menjual produk atau jasa gitu di dunia pendidikan. Ketika kita diharapkan dan dituntut untuk bisa survive dengan kondisi seperti ini, tapi juga kita harus dipaksa untuk menumbuhkan trust dari masyarakat. Nah, kira-kira apa sih yang selama ini dari pandemi awal sampai bisa survive di titik ini, itu sungguh luar biasa bagi para pebisnis. Apa sih kira-kira yang sudah dilakukan dari
Pak Yonatan sebagai pelaku penyedia jasa pendidikan dan Mbak Neni nih sebagai penyedia produk. Trust ya bagi saya. Iya. Trust itu kata kunci yang sukses. Iya, betul. Karena ketika online adanya itu hanya trust. Iya, betul banget. Uang sudah saya kirim, barang Iya. belum datang. Betul, betul banget. Itu yang jelas sekali ya, jelas sekali lah. Itu secara umum saya katakan itu pasti Bu Mbak Neni bisa cerita banyak ya. Saya akan cerita pada sisi saya. Trust dalam konteks Politeknik mau meluluskan yang siap handal dalam dunia online, dalam dunia Pak Geblok, dalam dunia yang serba tidak jelas seperti ini. Bahasa pada umumnya ini harus ada istilahnya new normal ya. Ini ada New normal yang normal. baru. Betul. Nah, kita ngomong-ngomong harus pakai kayak gini. Iya. Kalau enggak bisa dibully Iya. ya macam-macam. Mau ngasih salam enggak mani. Habis salaman saya cuci tangan di depan yang saya salami. Iya. Kalau dulu marah tuh. Iya. Betul Tapi kan? kalau sekarang udah terbiasa ya. Terbiasa gitu lah. Betul, Kembali ke trust ya. Politeknik dalam hal ini saya mengapa saya mengatakan trust ya. Saya sebagai ketua yayasan melahirkan Politeknik, kepercayaan masyarakat belum bisa. Karena belum ada value dalam pengertian lulusan, sehingga saya membuat satu momen-momen kegiatan-kegiatan menciptakan preview dalam persiapan mencetak value baru, yaitu kegiatan-kegiatan yang kami lakukan yang di luar struktur. Yaitu kalau bahasanya Esa di sebagian orang promosi itu promosi, kalau saya enggak. Owner dari Kutus-Kutus kalau bilang sama saya, ayo cepet dan bikin goro-goro. Goro-goro ya. Goro-goro tanda kutip ya. Iya. Artinya sebuah kegiatan yang bisa menciptakan value, sehingga percaya Politeknik itu memang benar tahu masalah dunia digital. Nah, value-value itu yang sedang kami bangun. Salah satunya saya bekerja sama dengan Hanum. Terus kita nanti akan bicara kapan kita buat sebuah momen, kan ada itu namanya catwalk orang pameran ini secara online, gimana caranya? Virtual show. Virtual. Nah itu kan mahasiswa kami, dosen kami belum pernah. Iya. Ide inspiratifnya bisa dari Neni.